Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ada di kebun cabai organik murni tanpa pestisida kimia. Nah, di sini kita menggunakan metode secara alami dan kita memanfaatkan lingkungan. Limbah dari pencabutan rumput kita masukkan lagi ke dalam bedengan. Nah, seperti ini. Nah, di situ ini dimasukkan lagi, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Ya, inilah kita dengan memakmurkan bumi, dalam arti memberi makanan terhadap tanah kita untuk jangka panjang. Nah, inilah keuntungannya bertani organik dengan sistem ramah lingkungan dan kita tanpa menggunakan pestisida kimia. Nah, di situ. Jadi seperti ini kita sangat menjaga ekosistem makhluk hidup yang ada di dalam tanah, terutama cacing dan juga binatang yang lain yang menguntungkan tanaman, karena tidak semuanya binatang itu merugikan tanaman. Nah, dengan cara inilah kita secara tidak langsung menggunakan sistem secara islami. Nah, dalam arti islami yang sangat dianjurkan bagi petani dengan tidak merusak tanah, merusak lingkungan di sekitarnya. Hasilnya ternyata tidak kalah dengan yang menggunakan pupuk kimia yang berlebihan dan juga pestisida kimia yang berlebihan. Ini kita gunakan pupuk cair hasil ramuan kita sendiri. Kita menggunakan sistem drip ini dan sangat mudah. Pemupukan satu bedeng ini sekitar, ini dari sana 80 meter itu sekitar 4 menitan selesai. Kita tinggal buka keran. Ya, inilah kita mencoba riset. Tanah ini dulu bekas lahan sawah padi yang tidak pernah produktif padinya, maka kita ubah menjadi lahan cabai. Ini bedengan sudah sekitar 2 tahun lebih, hampir 3 tahun kita tanpa bongkar bedengan, dan kita selamanya tidak akan bongkar bedengan dan juga tidak akan mencangkul ulang lagi, karena dengan mencangkul itu sebenarnya kalau menurut teori saya pribadi itu sangat merusak unsur hara. Karena apa? Tanah kita menjadi padat jikalau kita tidak menambah kompos yang banyak di dalam bedengan itu sendiri. Nah, disinilah kita sebagai petani organik tetap bersemangat. Selagi kita berjuang dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya tidak akan mengecewakan. Dan ini biayanya sangat murah sekali. Sangat murah sekali karena kita sudah tidak terdoktrin oleh kimia, oleh pupuk kimia, oleh pestisida kimia, dan juga mafia-mafia pupuk kimia sekarang yang lagi menjamur, dan harga pupuk kimia yang sudah tidak terjangkau oleh petani. Inilah solusi yang terbaik. Kita kembali ke alam, manfaatkan limbah di sekitar kita. Insya Allah tanah kita ke depan akan semakin bagus, semakin baik untuk jangka panjang. Ini bukti real. Ini cabai jenis lentera. Ini kita sama sekali belum pernah menggunakan pestisida kimia, sekalipun belum pernah. Nah, di sini kita kombinasi tomat dengan cabai. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ini bukti bahwa di dalam Al-Quran juga sudah diterangkan bahwa kita dianjurkan untuk memakmurkan bumi, dalam arti menjaga ekosistem lingkungan dengan baik dan juga memanfaatkan limbah-limbah di sekitar kita. Karena apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu ada manfaatnya, tergantung manusianya itu sendiri sebagaimana cara menggalinya,
di situ karena kita diberi akal dan juga diberi pikiran untuk belajar dengan alam sekitarnya, dan juga kita harus berjuang bagaimana ke depan tanah kita semakin subur dan juga tidak dirusak oleh zat-zat kimia yang berbahaya bagi tubuh kita dan juga konsumen kita. Sayang kalau tanah kita dirusak dengan zat-zat kimia, karena banyak petani sekarang yang belum paham kandungan kimia. Contoh kandungan kimia seperti urea, NPK 1616 itu kalau kita hitung 1616 itu kan 3 kali, jadi di situ kandungannya itu kan 48% kandungan nitrogennya, dan juga di situ lengkap menurut data dari perusahaan kimia. Tapi yang di situ jumlah 48 itu banyak mereka tidak tahu itu memang kandungan nitrogen. Jadi yang sisanya 52 itu apa? Banyak petani yang tidak tahu. Sebenarnya yang 52 itu asam amonia yang sangat merusak tanah. Di situ petani kita banyak yang tidak sadar. Nah, di sini kita hanya berbagi, bukan saya untuk menggurui. Silakan mencoba, kalau tidak percaya silakan praktekkan, bandingkan dengan penggunaan kimia yang berlebihan dengan kita tanpa menggunakan kimia dan juga pestisida kimia. Bandingkan dalam 1 tahun mungkin belum ada perubahan yang signifikan, tapi dalam tahun yang kedua insya Allah hasilnya akan nampak sangat luar biasa. Karena itu butuh, apalagi tanahnya yang rusak, kita butuh waktu, bukan bim salah bim. Jadi kebanyakan petani yang tidak sabar melihat tanamannya yang enggak subur di situ, karena mereka meyakini bahwa kimia itu lebih hebat, karena itu sudah terdoktrin oleh kimia yang buatan dari asing. Dan kita secara tidak langsung sekarang petani Indonesia, seluruh Indonesia dijajah oleh perusahaan asing, dalam arti melewati bentuk pupuk kimia dan juga pestisida kimia. Semakin kita pakai pemakaian semakin banyak, maka semakin hancur tanahnya, dan juga pestisidanya semakin banyak, maka tanaman itu semakin hancur. Bukan hamanya semakin pergi, justru kita menjadi ketergantungan. Semakin menambah dosis ujung-ujungnya apa? Biaya kita yang luar biasa besarnya. Ya, oke, dari saya masukan bagi petani yang mungkin ini bermanfaat, silahkan dicoba. Seandainya tidak bermanfaat, ya jangan dicoba. Saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kilap. Kita hanya berbagi. Disinilah pembuktiannya, sebenarnya organik tidak kalah dengan kimia. Di situ dari saya, Bapak Abdul Ghani dari Kalimantan Barat, Pontianak, Kabupaten Sintang, Kecamatan Kelampermai, Desa Banyung Panjang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.